Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Diti Sumanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015-0325-1333. Saya mengajar PPKN di SMP Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Karawang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 9A dengan materi bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Pagi. Berdiri memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk dulu. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, baik, tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah dalam pembelajaran hari ini kalian sudah semangat sekali Ibu terlihatnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang menjadi pembelajaran hari ini barokah, bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta satu orang untuk membaca doa. Siapa? Oh, boleh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Naila yang sudah memimpin doa di awal pembelajaran hari ini. Izinkan Ibu untuk mengabsen. Kenapa? Karena Ibu takutnya ada siswa dan siswi yang hari ini tidak masuk kelas ya. Baik. Untuk Aina. Oke. Alif. Alin. Siap. Andara. Atifa. Aulia. Aulia. Aira. Calia. Diayu. Faras. Febri. Giza. Alhamdulillah hari ini kalian lengkap, ternyata hadir semua. Setelah mengecek kehadiran, Ibu mau ngecek kebersihan kelas dan kerapihan. Diharapkan pembelajaran hari ini di dalam kelas harus bersih dan rapi untuk pakaian. Coba Ibu mau cek sebelah sini. Siap, bersih semua. Piket sudah berjalan dengan lancar, Piket? Ya. Sebelah sini. Kebersihan sudah bersih di dalam kelas. Sekarang kita cek kerapihan pakaian. Cek pakaiannya rapi tidak? Atribut semua yang dipakai rapi? Rapi, luar biasa. Semangat ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ibu mau mengingat kembali kemarin kita tanggal berapa? 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Luar biasa sekali. Ibu akan memberikan penyemangat kalian untuk menimbulkan rasa nasionalisme, di mana para pahlawan kita itu sudah gugur dalam kemerdekaan, sudah mempertahankan dasar negara kita. Siapa yang sudah tahu dasar negara kita apa? Pancasila, betul, luar biasa. Berarti bagaimana kalau hari ini kita menyanyikan Garuda Pancasila biar lebih semangat? Ibu minta satu orang untuk dirigen biar kita tambah semangat lagi rasa nasionalisme. Siapa? Atifah. Maju untuk menjadi dirigen, kita menyanyikan lagu dulu Garuda Pancasila. Boleh di depan saja di sini. Bagaimana kita berdiri saja ya? Oke, berdiri biar lebih semangat lagi. Ayo. Ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia ber
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk Atifah. Silakan duduk kembali. Silakan untuk semuanya duduk. Wah, luar biasa. Semangat motivasi dan nasionalismenya semakin mendidih. Ya semakin semangat. Nah, motivasi sudah ada. Ya, sekarang Ibu mau memberikan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan itu dalam pembelajaran harus kalian laksanakan. Siap? Siap. Pertama, Ibu meminta kalian ketika mau bertanya ataupun ke kamar mandi diharuskan izin terlebih dahulu. Bagaimana, siap? Siap. Yang kedua, ketika pembelajaran berlangsung, Ibu minta tidak ada sampah di dalam kelas. Artinya kalian harus menjaga kebersihan dan kerapihan. Berarti ketika pembelajaran di dalam kelas tidak ada proses makan dan minum di dalam kelas. Siap? Poin ketiga itu adalah ketika kalian pembelajaran berlangsung, bersikaplah sopan dan santun. Artinya tidak ada kata-kata yang kasar atau yang tidak beretika atau perilaku yang tidak mencerminkan bagaimana seorang siswa layaknya berpendidikan. Siap? Yang ketiga? Ya. Yang keempat. Yang keempat, kita dalam pembelajaran pasti ada namanya tugas. Jadi Ibu minta tugas diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana 4 kesepakatan itu sudah siap? Siap. Luar biasa sekali. 4 kesepakatan sudah dipersiapkan. Selanjutnya Ibu mau mengingat kembali sebelum materi pembelajaran untuk proyek yang akan ditampilkan. Materi yang sudah kemarin Ibu sampaikan tentang kedaulatan, teori kedaulatan, serta kedaulatan yang digunakan atau diterapkan di Indonesia. Ibu tanya, ada berapa teori kedaulatan? Siap, Paras. Memiliki 5 teori, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan negara. Luar biasa, semuanya. Materi yang sudah sebelumnya ternyata masih diingat kembali. Nah, setelah 5 teori kedaulatan yang minggu lalu sudah kita bahas, kita ambil kesimpulan atau kita tahu apa yang digunakan atau diterapkan kedaulatan di Indonesia. Oke, Atifah. Di Indonesia menggunakan teori kedaulatan rakyat dan ditegas dengan teori kedaulatan hukum. Luar biasa materi yang kemarin. Ya, bagus. Untuk materi yang sudah Ibu bahas dari minggu lalu, berarti kita akan mulai ke kompetensi dasar. Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran pada hari ini. Di sini kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, indikator pencapaian yang akan kalian lakukan yaitu menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran, kalian akan pertama mengidentifikasi bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, kalian akan menyajikan hasil analisis penerapan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan media Canva. Ketika kompetensi dasar, indikator pencapaian serta tujuan sudah Ibu sampaikan,
kalian akan mendapatkan manfaat dalam pembelajaran hari ini, di mana manfaatnya itu yang pertama adalah religi. Ketika kalian tadi di awal sudah diawali dengan doa, berarti sikap religi kalian sudah mulai dibangun. Yang kedua adalah disiplin, di mana disiplin itu kalian dalam mengerjakan proyek sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi. Sudah jelas ketika namanya berdiskusi, kalian akan komunikasi dengan teman satu kelompok kalian. Yang keempat adalah literasi. Literasi di mana kalian membaca beberapa sumber untuk membuat PPT dengan media Canva yang akan kalian presentasikan. Yang terakhir adalah demokrasi, di mana demokrasi itu kalian akan saling menghargai satu sama lain pendapat antara anggota setiap kelompok. Nah, itulah manfaat yang akan kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Setelah manfaat, kita masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti Ibu akan share video pembelajaran yang melalui YouTube. Nanti ini mungkin akan menjadi sarana pendukung, ya, pendukung atau tambahan untuk materi yang akan kalian presentasikan. Kita masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti Ibu akan share video pembelajaran yang melalui YouTube. Nanti ini mungkin akan menjadi sarana pendukung, ya, pendukung atau tambahan untuk materi yang akan kalian presentasikan. Kita simak bersama. Namun kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, jadi dalam negara demokrasi rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Gimana ketika sudah disimak, adakah tambahan atau materi yang menjadi pendukung dalam proyek yang akan kalian laksanakan? Ya, bisa diambil dari tadi beberapa cuplikan video. Setelah menyimak video, jadi kesimpulannya bahwa Indonesia itu menganut berapa bentuk kedaulatan? Boleh dia? Indonesia menganut dua teori kedaulatan. Yang pertama kedaulatan rakyat dan yang kedua kedaulatan hukum. Baik, berarti tadi sudah disimak ya. Silakan duduk dia. Bahwa memang kita itu tetap mengadopsi, yaitu di mana kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, untuk proyek berikutnya, Ibu mau bertanya dulu, apakah dari video pembelajaran tersebut ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup paham ya? Kalau sudah cukup paham, Ibu mau menanyakan atas tugas yang sudah kemarin atau pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan tentang tugas proyek yang Ibu berikan lewat LKPD. Ada? LKPD-nya ada? Ada. Gimana tugasnya sudah dikerjakan? Nah, kalau dalam LKPD gimana, adakah revisi yang harus ditambahkan? Apakah penampilan hari ini sudah siap ditampilkan atau mau diuji kembali karena sudah melihat video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ada yang mau direvisi ya? Ada. Oke, kalau mau direvisi silakan dibuka kembali proyek yang akan kalian tampilkan untuk direvisi, dan silakan cari beberapa sumber tentang prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip kedaulatan hukum, yang dimana nanti prinsip kedaulatan tersebut akan kalian analisis ya sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing. Diingatkan kembali, apakah kelompoknya masih lengkap yang sudah Ibu bagikan kemarin? Coba Ibu mau lihat kelompok 1, Farah, Saura, Naila, Frida, Willy, dan Satria. Mana kelompok 1?
Hadir, Bu. Oke, siap. Aina, Andara, Giza, Alif, dan Masdar. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3. Atifah, Cahya, Febri, Keshandra, dan Muhammad Radit. Mana? Siap. Yang keempat, Talita, Aira, Hanifah, Revani, dan Wahyu. Mana? Oke. Yang kelima, Dia, Aulia, Raka, Alin, dan Naila Putri. Siap. Semua 5 kelompok lengkap ya. Baik. Kalau begitu, selanjutnya Ibu akan mengamati kegiatan apa sih yang sudah kalian lakukan dalam proyek tersebut, sehingga Ibu bisa memberikan pendukung untuk proyek yang akan kalian tampilkan dalam PPT yang medianya adalah Canva. Betul. Silakan dibuka, Ibu akan berkeliling coba melihat sampai mana proyeknya. Kalian silakan menampilkan presentasinya di depan kelas. Ada beberapa yang nanti akan menjadi pemateri mungkin ya. Lanjut, ada yang nanti kalian yang akan memindah-mindahkan di laptop dan lain sebagainya. Silakan untuk berdiskusi cara penampilan presentasi per kelompok masing-masing. Ketika kelompok yang sudah mempresentasikan di depan, Ibu harapkan ada tanggapan dari kelompok lain, di mana kelompok tersebut nanti akan menanggapi untuk membangun saran dan lain sebagainya atas penampilan presentasi. Apakah presentasi tersebut sudah ditampilkan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini ya, atau penampilannya sudah maksimalkah? Silakan untuk ditanggapi dengan kelompok lain. Jadi ketika ada penampilan presentasi, silakan kelompok lain saling menanggapi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai kegiatan berikutnya, tolong kirim ke WA group supaya bisa dipresentasikan. Bagaimana untuk penampilan presentasi? Kita berurutan saja dengan kelompok 1, setuju? Setuju. Ya, sudah siap karena sudah siap semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan mempresentasikan secara berurutan. Baik, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis kedaulatan di Indonesia. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Muhammad Fadila. Saya Faras Aulia Chandra. Saya Sofia. Saya Dewa Siva. Saya Wiwi. Oke, kedaulatan. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari apa itu kedaulatan dan apa saja teori kedaulatan yang ada di dunia. Sekarang mari kita mengingat sekilas materi tersebut. Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan adalah suatu keadaan yang menyangkut kekuasaan tinggi di suatu negara. Apa saja teori kedaulatan yang ada di dunia? Teori kedaulatan itu ada 5, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan negara. Mata-mata kedaulatan. Kedaulatan bagi kedaulatan kedaulatan rakyat adalah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Indonesia tahun 1945. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang RI Kemerdekaan dan juga kemerdekaan pendapat dibuka itu. Ada pula prinsip kedaulatan hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan begitu adalah contoh dari penegakan hukum Indonesia adalah Ada yang perlu disarankan kepada Bapak? Silakan bagi ada yang tanggapan dari kelompok lain. Oh. Ah. Saya ingin menanggapi kelompok satu. Silakan. Tadi dari kelompok satu, fokus padanya terdengar jelas dan interpretasinya sesuai dengan materi yang dipelajari. Gimana? Kelompok satu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk informasinya sedikit dipelangkan, karena itu terlalu Luar biasa sekali dalam presentasi dari 5 kelompok. Terima kasih dari 5 peserta, 5 kelompok yang sudah tadi tampil. Ibu ucapkan apresiasinya sangat baik sekali. Sekarang kita akan ambil kesimpulan. Kesimpulan di mana landasan kedaulatan rakyat itu terdiri dari landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal itu apa? Pancasila. Berarti untuk kedaulatan rakyat terdiri dari sila yang keberapa? Baik, saudara. Sila keempat. Sila keempat itu isinya? yang dipimpin oleh kejaksaan dalam perjalanan Baik. Untuk kedaulatan rakyat ada juga di pasal 1 ayat 2. Siapa yang mau bacakan? Silakan Aina. Kedaulatan rakyat juga dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Kita lanjut ke kedaulatan hukum, yang dimana kedaulatan hukum itu dilandasi oleh prinsip yang dimana ada pasal 1 ayat 3. Siapa yang membacakan? Silakan bacakan. Pasal 1 ayat 3 berisi negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Baik, lanjut pasal 27 ayat 3. Nara? Dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Baik, terima kasih penjelasannya. Ketika kedaulatan rakyat itu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia, berarti rakyat memiliki peranan penting dalam negara kita, ya. Aspirasi rakyat itu sangat dibutuhkan untuk membangun negara Indonesia. Negara Indonesia tidak akan bisa berkembang tanpa campur tangan rakyat. Lanjut, kedaulatan hukum tadi dijelaskan pasal 1 ayat 3 di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti hukum negara Indonesia adalah kekuasaan tertinggi. Segala sesuatu diatur oleh hukum, ya. Semua pemerintah rakyat harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Ibu mau merefleksi kalian bagaimana pembelajaran kalian hari ini setelah belajar tentang prinsip-prinsip kedaulatan yang diterapkan di Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum serta sumber-sumber lainnya melalui media Canva. Setelah itu kalian presentasikan. Apakah ada penyemangat atau motivasi kalian semakin meningkat kah? Ya, Bu. Gimana? Ya, kenapa alasannya? Karena
kita juga bisa berkreasi melalui media Canva, mempresentasikan hasil pendapat kalian secara langsung. Jadi kalian sudah menganalisis, pendapat kalian juga tersalurkan, kreasi kalian juga semakin terukur, semakin lebih bagus lagi mungkin ya, dengan media Canva. Akhirnya bakat yang kalian terpendam akhirnya bisa disalurkan, disampaikan oleh media Canva dan disampaikan oleh presentasi. Kalau begitu, Ibu akan memberikan pencapaian yang luar biasa sekali untuk kalian terhadap presentasi yang sudah disajikan. Ternyata dari kelompok 1 sampai kelompok 5 setelah Ibu telah dan pahami sampai dengan ke contoh perwujudannya. Ya, padahal Ibu memberikan aspirasi kepada kalian untuk tugas proyek itu hanya sampai dengan analisis. Ternyata kalian luar biasa sekali sampai kalian setelah dianalisis diberikan contoh perwujudan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Luar biasa sekali. Mohon dibaca untuk subbab B untuk pertemuan berikutnya. Subbab C, mohon maaf, subbab C. Subbab C yaitu materi kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Berarti pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, izinkan Ibu untuk post test, di mana post testnya itu Ibu akan kirim melalui Google Formulir. Silahkan dipersiapkan. Ada terkirimkah? Silakan. Jangan lupa beri nama. Beri nama, jawab pertanyaan. Setelah selesai, silakan kirim. Sudah terkirim, Putra? Satria? Ya. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai menjawab post test yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan penjelasan ketercapaian kalian dalam proyek tersebut. Kalian ketika presentasi proyek tersebut, berarti kalian sudah mendapatkan nilai keterampilan dengan cara unjuk presentasi. Selanjutnya pada hari ini kalian juga sudah melaksanakan penilaian sikap yang sudah Ibu lakukan. Ketika tadi berdiskusi, Ibu keliling itu sambil menilai sikap perilaku kalian, apakah sudah disiplin atau sudah bekerja samakah dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya kalian juga pada hari ini sudah melaksanakan nilai pengetahuan yang sudah Ibu sajikan lewat post test yang sudah dikirim lewat Google Formulir. Berarti hari ini kalian sudah menyajikan 3 penilaian sekaligus, pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Adakah pertanyaan sampai sini untuk kedepannya atau materi berikutnya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah cukup jelas, mungkin sekian saja materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang kita bahas, kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan sebelum Ibu mengakhiri ditutup dulu dengan doa. Siapa menutup doa? Baik, Willy, silakan Willy. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa Dahulu. Bulan yang nanti bulan. Doa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, semangat. Oke, terima kasih.
Sekian video praktik pembelajaran UPIN saya di kelas 9A SMP Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Karawang, dengan materi bentuk dan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.